Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Bahri, guru dari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Kita lihat dari tujuan pembelajaran dulu. Tujuannya adalah menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kita amati gambar berikut. Buatlah 5 pertanyaan yang berkaitan dengan penyusunan pernyataan umum tentang hak asasi manusia atau Universal Declaration of Human Rights oleh PBB dan pelanggaran hak asasi manusia. Nanti kamu bisa membuat pertanyaan tersebut dan kamu bisa menjawabnya. Nanti kamu cari jawabannya ya. Nanti bisa kamu jawab lewat komentar-komentar. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah pendidikan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Bapak ulangi, konsep hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi ke dalam periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan, ini kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Yang kedua, periode sesudah kemerdekaan. Jadi HAM itu perkembangannya ada 2 periode ya. Yang pertama sebelum kemerdekaan dan yang kedua sesudah kemerdekaan. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Legitimasi hak asasi manusia di Indonesia secara formal tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November tahun 1945. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pada periode 1945 sampai 1959, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan, meratifikasi 2 konvensi HAM internasional, yaitu Konvensi Geneva dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Masih konsep hak dan kewajiban asasi manusia, terdapat pula rencana aksi nasional hak-hak asasi manusia. RAN-HAM ya. Rencana hak asasi manusia adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan
prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Manusia memiliki hak kodrati yang meliputi hak hidup, the right of life, hak untuk merdeka, the right of liberty, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan, the right to property. Macam-macam hak asasi manusia mencakup hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, hak asasi tata cara peradilan dan perlindungan. Ada macam-macam hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu bermacam-macam ya. Di sini ada 6 hak asasi manusia. Ada 6 macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi ekonomi, yang keempat hak asasi hukum, yang kelima hak asasi sosial dan budaya, yang keenam hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, ini semua adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu-gugat. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ciri-cirinya adalah yang pertama hakiki, kemudian universal, kemudian permanen atau tidak dapat dicabut, yang terakhir tidak dapat dibagi. Hakiki artinya milik pribadi, hak dari Tuhan untuk seseorang, setiap orang, ya. Hak untuk setiap orang yang dari Tuhan, itu namanya hakiki. Universal artinya menyeluruh, semua manusia pasti mempunyai hak, ya, pasti mempunyai hak asasi. Tidak peduli dia orang miskin, orang kaya, atau pokoknya semua manusia pasti mempunyai hak asasi yang tidak bisa diganggu oleh siapapun, karena itu adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Permanen atau tidak dicabut artinya tetap kuat, ya, tidak bisa dicabut, ya. Artinya hak itu tetap pada diri manusia selagi manusia itu masih hidup, ya. Kemudian yang terakhir tidak dapat dibagi, artinya hak itu tidak bisa dibagi ke orang lain. Karena apa? Karena setiap manusia sudah mempunyai hak asasi. Jadi tidak perlu dibagi. Karena dia sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi intinya semua manusia sudah mempunyai hak asasi yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah seorang pelajar ya, ketika dia sudah melakukan kewajibannya, yaitu belajar dengan sesungguh-sungguhnya, maka dia mendapatkan haknya, yaitu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Masih banyak lagi contoh-contoh lain pada hak setiap anak ya, pada setiap anak itu masih ada contoh yang lainnya. Nanti kamu bisa memberikan argumentasi atau pendapat-pendapat tentang hak seorang anak ya, atau hak seorang pelajar. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah sebagai berikut.
seperti yang sudah kita ketahui, bahkan kita sudah hafal ya tentang nilai-nilai nilai-nilai dasar dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan, mulai dari undang-undang dasar hingga peraturan daerah. Itu namanya perwujudan nilai instrumen. Nilai praksis terwujud pada penerapan, ya, terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi nilai praksis itu terwujud pada penerapan dari sila-sila Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia? Nah, kita lihat. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes, dan kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari dalam diri seseorang adalah tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Ketika tidak seimbangnya, tidak ada keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban, maka disitulah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Kalau belum ada kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM, otomatis orang akan berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat tentang HAM. Maka dari itu, ketika berbeda pendapat, di situ akan timbul hal-hal yang akan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Sikap individualis, ya, sikap individualis atau egoisme. Nah, itu juga yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Jadi kebanyakan hak asasi manusia itu cuma diketahui saja, dipelajari saja, tapi tidak diamalkan. Tidak disadari bahwa itu nanti bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ketika hak asasi manusia tersebut diamalkan, tapi ketika kita mulai melanggar, ya, dari ketika melanggar tentang hak asasi manusia itu, maka itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, kalau kita sudah sadar akan tentang hak asasi manusia, otomatis pelanggaran hak asasi manusia itu akan berkurang. Yang terakhir, rendahnya sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini berhubungan dengan sikap individualis, ya. Ketika kita egois, ingin menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain, nah disitulah banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, tidak menghargai pendapat orang, menganggap dirinya paling bagus, ya, menganggap dirinya paling benar, pendapat orang tidak diterima, nah, ya, atau hasil karya orang tidak dihargai, maka di situ akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian di sini rendahnya sikap toleransi, ya. Yang terakhir, rendahnya sikap toleransi itu
Apa sih toleransi? Toleransi itu kan saling menghargai, saling menghormati. Apa sih yang dihargai? Apa yang dihormati? Sikap dan perbuatan orang lain, ya. Sikap dan perbuatan orang lain kita hargai, kita hormati. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu kan beragam ya, beragam suku, beragam budaya. Nah, kita harus mempunyai sikap toleransi untuk saling menghargai dan menghormati kebudayaan lain, suku lain, kemudian agama yang lain. Nah, dengan adanya toleransi, maka akan lebih terjalin persatuan dan kesatuan. Dari terjalin persatuan dan kesatuan itu, maka pelanggaran hak asasi manusia akan berkurang, ya, akan berkurang. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang. Tadi kita sudah bahas tentang dari dalam diri seseorang, ya, dari dalam diri seseorang. Tadi kita lihat di sini. Ya, kalau tadi dari dalam diri seseorang diantaranya sikap egois atau tidak toleransi, yaitu diantaranya ya. Kemudian kalau dari luar diri seseorang, lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Ya, kurang lemah dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Seorang penguasa bisa sewenang-wenang terhadap bawahannya. Itu juga termasuk pelanggaran HAM, tapi dari luar diri manusia. Penyalahgunaan kemajuan teknologi. Nah, apalagi zaman sekarang ya, kemajuan teknologi itu sangat berpengaruh, di mana kebudayaan-kebudayaan barat masuk dengan mudahnya ke Indonesia. Nah, kalau kita tidak bisa memilah-milih mana yang cocok untuk orang Indonesia dan mana yang tidak cocok, maka kita nanti akan terjerumus. Nah, kemajuan teknologi ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, adanya penipuan, kemudian banyak sekali itu namanya kejahatan dalam teknologi. Nah, itu juga merupakan pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri manusia atau diri seseorang. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984. Kemudian peristiwa Aceh pada tahun 1990 sampai 1998. Kasus terbunuhnya Marsinah pada tahun 1993. Kasus terbunuhnya wartawan Udin tahun 1996. Tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998. Peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat pada tahun 1999. Nah, ini cuma contoh kecil ya, contoh kecil atau sedikit contoh peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Belum yang lain-lainnya, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia yang tidak ditampilkan atau tidak dibicarakan di sini. Nah, upaya penegakan hak asasi manusia. Pasal 281 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Upaya penegakan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia antara lain. 1. Kewajiban untuk menghormati ya hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Kewajiban untuk menghormati, the obligation to respect ya atau hak asasi manusia, maksudnya kewajiban untuk menghormati, the obligation to respect, hak asasi manusia. Kemudian kewajiban untuk melindungi, the obligation to respect, the obligation to protect, hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi, the obligation to fulfill, hak asasi manusia. Kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan, the obligation to promote hak asasi manusia. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan hak asasi manusia. Namun, apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Ya, ini hak asasi manusia. Berarti pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi dua kategori ya. Kategori berat dan kategori ringan. Apabila pelanggarannya termasuk kategori berat, berarti penyelesaian peradilannya yaitu melalui peradilan hak asasi manusia. Tapi kalau merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Upaya penegakan hak asasi manusia. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM atau hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. 1. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Yang kedua, penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga, penuntutan. Yang keempat, pemeriksaan di pengadilan. Ya, itu saja pelajaran kita kali ini. Ada pertanyaan, nah kamu bisa merespon atau menjawab lewat komen ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Sebutkan sebutkan ciri-ciri hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia terbagi menjadi dua kategori dan sebutkan kedua-duanya serta jelaskan satu persatu. Itu saja pertanyaan dari Bapak. Kamu bisa jawab lewat komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.